Saudara dan saudari yang terkasih, dalam hubungan kita dengan orang lain, kadang kita cenderung pertama-tama melihat hal-hal yang negatif, kekurangan atau kelemahan orang lain, lalu mulai mengkritik, bahkan mulai menggosip sana sini. Dengan melihat, mencari-cari kesalahan orang lain secara tidak sadar, kita sebenarnya menyembunyikan kekurangan atau kelemahan kita dan merasa bahwa kitalah yang paling baik, paling benar. Saudara dan saudari, ada ungkapan dalam bahasa Toba, "Hutuk-tuk napurakku, wisap timbahukku, hutilik darupaku, huboto pangalahukku." Artinya, dengan refleksi diri, dengan mawas diri, dengan memeriksa diri, dengan menata diri, dengan bercermin, kita akan sampai pada pengenalan diri, sampai mengenal diri kita, sikap dan perilaku kita. Dan saudara dan saudari, pengenalan diri yang baik akan membantu kita untuk berrelasi, berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik. Ketika kita menyadari bahwa kita juga memiliki kesalahan, kelemahan, kekurangan dan berusaha untuk mengatasinya, kita tidak akan mudah untuk menilai, mengkritik atau mempersalahkan orang lain. Dengan pengenalan diri yang baik, kita terbantu untuk senantiasa pertama-tama melihat hal-hal yang baik, yang positif dalam diri saudara-saudari kita. Kita untuk berpikir positif, bahasa kerennya biasa kita dengar positive thinking. Dengan pengenalan diri yang baik, kita terhindar dari kecenderungan untuk melihat kekurangan kelemahan orang lain. Dengan pengenalan diri yang baik, kita akan semakin belajar untuk rendah hati. Dengan pengenalan diri yang baik, kita terbantu untuk berjalan pada jalan yang benar, yang sesuai atau menurut nasihat-nasihat Injil, atau menurut sesuai dengan kehendak Allah, dan juga membantu orang lain, menuntun orang lain untuk berjalan pada jalan yang sama, jalan yang benar. Maka saudara dan saudari, bacaan-bacaan suci sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini menyadarkan kita bahwa kita pun secara manusiawi banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan. Tuhan mengundang kita semua untuk dengan jujur melihat diri kita, melihat hati dan perilaku hidup kita sendiri. Sabda Tuhan mengajak kita untuk berupaya menata diri, mengenal diri, refleksi diri, mawas diri lewat permenungan, doa, atau rekoleksi, atau retret, lewat pola rohani. Kita akan semakin sampai pada pengenalan diri yang lebih baik dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Baik, besok hari Rabu tanggal 2 Maret kita mengawali masa Prapaskah yang diawali dengan Radu Abu. Masa Prapaskah dalam gereja biasa disebut retret agung selama 40 hari lewat
masa ini kita manfaatkan untuk refleksi diri, mawas diri. Di masa pandemi ini penting bukan hanya olahraga, pola fisik, tapi juga pola rohani, pola kesalehan dengan puasa dan pantang. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk semakin menyerupai Yesus dalam menunjukkan kasih Bapa yang tulus kepada sesama, mengajak kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik lewat karya dan pelayanan kita. Maka saudara dan saudari, mari kita berpegang pada nasihat Paulus dalam bacaan kedua tadi kita dengarkan. Tuhan telah memberi kita kemenangan, maka berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu atau dimampukan.